Dari perkiraan 1.000 orang yang hadir, sedikitnya 119 orang tewas dan sedikitnya 150 orang luka-luka. Pada tanggal 26 September 2023 kemarin, sekitar pukul 22.45 waktu di Irak, kebakaran yang terjadi di aula pernikahan Al-Haytham saat pernikahan Kristen Irak di Karakos, distrik Al-Hamdaniyah. Hal ini disebabkan oleh semburan kembang api yang dilepaskan di dalam aula. Dari perkiraan 1.000 orang yang hadir, sedikitnya 119 orang tewas dan sedikitnya 150 orang luka-luka. Banyak sekali korbannya. Di mana tepatnya acara itu diselenggarakan? Daerah di mana kebakaran terjadi dikuasai oleh ISIS pada tahun 2014 dan hingga daerah tersebut dibebaskan oleh pasukan Irak yang didukung Amerika Serikat pada tahun 2016. Itu terjadi kerusakan parah dan relokasi besar-besaran penduduknya. Irak memiliki sejarah kecelakaan yang disebabkan oleh lemahnya peraturan keselamatan publik seperti kebakaran rumah sakit di Baghdad pada tahun 2021 dan tenggelamnya kapal feri di dekat Mosul pada tahun 2019. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Diperkirakan 1.000 orang yakini hadir di pesta pernikahan tersebut. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi setelah suar dinyalakan saat pasangan suami istri tersebut mulai menari bersama. Percikan api menyulut dekorasi gantung yang jatuh dan dengan cepat menyebar ke bahan mudah terbakar lainnya di atas meja. Rekaman video dari dalam venue menunjukkan kembang api ditembakkan dari lantai dan membakar sebagian langit-langit, sementara kedua mempelai sedang asik menari. Apakah ada antisipasi dengan peralatan keamanan karena menyalakan kembang api di dalam gedung? Sang ayah pengantin pria menunjukkan bahwa tidak ada alat pemadam kebakaran atau alat pengaman lainnya di aula, dikarenakan alasan yang tidak diketahui. Lampu padam sehingga menyulitkan orang untuk melarikan diri. Atapnya terbakar dalam waktu 3 detik dan runtuh menimpa orang-orang di dalamnya. Untuk membantu orang-orang mengevakuasi bangunan dengan cepat, sebuah bulldozer menghancurkan sebagian tembok. Berapa persisnya jumlah korban yang berjatuhan di sana? Menurut Wakil Gubernur Niniwe, Hasan Al-Alaq, tidak lama setelah kebakaran, dia menyatakan bahwa 114 orang tewas dan sedikitnya 150 orang luka-luka. Dan dari mereka yang meninggal, sekitar 30 orang diidentifikasi oleh kerabatnya. Dan sisanya memerlukan identifikasi DNA dikarenakan luka bakar parah dan fisiknya tidak bisa dikenali lagi. Sejumlah korban luka dipindahkan ke rumah sakit yang terdekat. Seorang jurnalis Irak mengatakan bahwa peralatan medis tidak mencukupi untuk menangani korban jiwa. Dari mereka yang terluka, sebagian besar mengalami luka bakar seluruhnya badan, sementara 50-60% lainnya mengalami luka bakar sebagian. Bertentangan dengan laporan awal, mulai selamat, dan pada tanggal 30 September, jumlah korban tewas meningkat menjadi 119, dan masih banyak lagi yang hilang. Bagaimana pemerintah Irak menyikapi kejadian tersebut? Perdana Menteri Muhammad Shihab Al-Sudani mengatakan bahwa komite investigasi akan dibentuk dan memerintahkan semua otoritas terkait untuk mengintensifkan inspeksi bangunan dan verifikasi prosedur keselamatan. Menteri Dalam Negeri Abdul Amir Al-Sammari menyatakan bahwa hasil penyelidikan harus segera diumumkan setelah kebakaran. Bagaimana hasil dari penyelidikan sementara? Pihak berwenang mengaitkan penyebaran api dengan bagian luar aula pernikahan yang ditutupi dengan lapisan panel sandwich yang sangat mudah terbakar dan berbiaya rendah. Yang juga menjadi penyebab kebakaran rumah sakit di Baghdad tahun 2021 dan sudah dilarang di negara tersebut, tetapi masih dipakai dan penyebarannya diperburuk oleh bahan bangunan yang mudah terbakar dan panel prafabrikasi yang melanggar peraturan keselamatan. Akibat pembakaran panel komposit yang mengandung plastik, api menyebar dengan sangat cepat dan mengeluarkan gas beracun. Apakah ada yang dianggap lalai dalam kejadian tersebut? Ya tentu ada. Aparat keamanan menangkap 10 staf dan pemilik dan 3 orang yang bertanggung jawab atas kembang api tersebut.
Sang Perdana Menteri Al-Sudani mengumumkan 3 hari berkabung nasional. Pada tanggal 28 September, dia mengunjungi Karakos untuk melihat korban luka dan keluarga korban. Warga Irak menyalahkan kecelakaan itu dikarenakan korupsi pemerintah dan lemahnya pendekatan terhadap keselamatan publik. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video menarik lanjutnya.